Sebatang kembang diam di malam yang sepi. Hanya suara serangga dan gerak mamalia dari rimbun pohon dan semak alang-alang. Warga kampung Sumber Agung bersembunyi di rumah masing-masing setelah gelap menyelubungi kampung. Seorang dukun beranak telah mati dibakar dalam rumahnya sendiri. Dia dituduh melakukan aborsi terhadap seorang remaja. Padahal ia hanya membantu mengeluarkan janin yang tidak lagi bernapas di dalam kandungan. Sayang, dia juga tidak berhasil menyelamatkan nyawa sang ibu. Orang tua remaja yang meninggal bersama janinnya itu tidak menerima kenyataan. Dia sudah dikecewakan dengan kekasih sang anak yang enggan bertanggung jawab, tapi kembali dikecewakan dengan kinerja dukun beranak. Banyak perempuan yang merasakan kebaikan sang nenek, tapi ada juga beberapa perempuan yang harus kehilangan bayi karena sang nenek hanya manusia biasa. Tapi mereka merelakan semua itu. Berbeda dengan orang tua remaja, dia yang suka pamer emas dan kendaraan mewah tanpa pernah mau membantu tetangga atau saudara yang kesusahan, justru menuduh si nenek telah melakukan hal yang amat tidak terpuji. Preman-preman bayarannya menyiramkan bensin ke seluruh rumah nenek. Padahal dia sedang tertidur setelah melakukan sholat dan meminta maaf kepada Tuhan karena tidak mampu menolong remaja itu dan kandungannya. Sang ibu yang suka mencaci maki asisten rumah tangganya sendiri tidak mau peduli. Anak tunggalnya telah mati dan dihamili. Uang 5 juta pun diberi kepada preman-preman biadab. Benar-benar yang ada dalam pikiran mereka hanya minuman keras dan bersenang-senang dengan perempuan. Api membakar seisi rumah dan penghuninya. Mereka memamerkan kebanggaan di tempat khusus untuk menikmati anggur merah dan seks bebas. Suka duka mengiringi kematian nenek yang suka menolong. Suka terlihat dari senyum ibu, remaja, dan kebanggaan para preman. Sedangkan duka terlihat dan terdengar dari sedih dan tangis orang kampung Sumber Agung, terutama mereka yang pernah mendapat pertolongan nenek baik yang tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Alam sekalipun tidak menerima rahasia di balik kekejaman manusia. Kampung Sumber Agung diteror sosok gaib. Setiap malam, sosok pocong yang matanya mengeluarkan api dan wajahnya sangat hitam selalu mengetuk pintu rumah warga. Penampakan sosok ini tidak berbicara atau menggeram. Kehadirannya hanya berdiri diam seolah patung bermuka seram. Saya sampai pindah dari kampung Sumber Agung karena 3 kali diteror pocong hitam. Aromanya yang seperti ayam terpanggang sampai mutung membuat saya pingsan dan tidak berani keluar malam, ujar Dadang. Dadang hanya salah satu dari warga kampung Sumber Agung yang menerima teror. Tidak terkecuali seorang pandai agama dan tokoh masyarakat pun menerima gangguan. Setelah waktu berlalu dan pocong terus meneror, warga merasa ada yang tidak beres dari kematian nenek. Kepala kampung mengumpulkan semua warga untuk berkoordinasi mencari solusi. Namun, kehadiran ibu dari remaja tidak tampak di balai kampung. Sampai hari ini, pocong masih berkeliaran, meneror warga, meski orang pintar telah bergiliran mengusirnya. Ibu-ibu yang baru melahirkan tidak akan tenang menyusui anaknya ketika sinar bulan dan kerlip bintang menyisir tanah dan genting rumah warga. Suryati sibuk menenangkan bayinya yang tak juga diam, meski telah didinabobokan. Tak sengaja, matanya melirik ke celah jendela. Mata pocong yang mematung mengarah tepat kedua bola mata ibu
yang suaminya sedang mencari nafkah di luar kampung. Dia menangis menahan gigi yang bergemeretak. Susanto, seorang pengojek kampung yang tak biasa pulang malam, terpaksa menahan takut karena orderan yang cukup lumayan. Dia sudah berdoa dan khusyuk saat kepala kendaraannya memasuki gerbang kampung. Tapi pocong yang ingin menyampaikan sesuatu tidak pernah mau peduli. Samar, Susanto melihat serupa tiang berwarna putih bertengger di pinggir jalan. Dia sudah tahu namun tidak ada pilihan karena akses jalan ke rumahnya hanya satu. Pocong itu diam mematung dan matanya menatap ke arah Susanto hingga bapak dua anak itu terjatuh dan tidak mampu berlari. Yang dia sanggup hanya pingsan. Kepala kampung dan tokoh masyarakat sepakat agar warga tidak diperbolehkan keluar malam. Sejak itu, mereka telah berusaha terbebas dari teror gaib. Namun, dukun atau orang pintar yang mereka panggil tak sanggup melawan kehendak alam yang menginginkan suatu kebenaran.